Salam damai, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya Indra Listianto akan membawakan renungan dengan tema kualifikasi menjadi pelayan Tuhan. Ayat yang menjadi dasar dari renungan ini adalah Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7. Tentang 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Saya akan bacakan satu ayatnya yang menjadi nas hari ini. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Saudara-saudara, mungkin di antara kita di dalam melayani Tuhan di dalam gereja kita berpandangan bahwa satu pelayanan lebih penting dari yang lain. Misalkan pengkhotbah, pendoa, pemimpin pujian, dibanding dengan misalkan penerima tamu, kolektan. Ya, karena pelayanan-pelayanan yang lebih khusus kita pikir itu perlu persiapan lebih, perlu skill dan lain-lain. Tapi apakah demikian? Sebenarnya kalau kita belajar dari ayat bacaan kita, di jemaat mula-mula di sana ada problem. Yaitu apa? Karena pada saat itu kurang tenaga pelayanan, yaitu terutama yang melayani pelayanan sosial sehari-hari, yaitu terhadap janda-janda miskin dan seterusnya. Sehingga ada keluhan-keluhan bahwa pelayanan terhadap janda-janda miskin itu tidak terlayani dengan baik. Sehingga para rasul harus turun tangan dan mereka melayani pelayanan meja, dikatakan seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Karena mereka melakukan itu, tugas utama mereka memberitakan firman dan berdoa menjadi terasa terabaikan. Menyadari hal itu, makanya para rasul mengumpulkan murid-murid dan mengatakan bahwa kita harus mencari tambahan pelayan meja. Ya, pelayan meja yaitu yang melayani sehari-hari, yaitu dengan membagikan makanan dan kebutuhan sehari-hari bagi mereka yang memerlukan atau jemaat yang memerlukan. Nah, tetapi dikatakan di situ bahwa kriteria yang diminta, kalau kita lihat 7 tenaga ini, para rasul mengatakan mereka minta dengan kriteria orang-orang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Ya, jadi mereka mencari orang-orang yang punya kualifikasi ini, walaupun pelayanannya sangat sederhana, yang kita pikir mungkin semua orang bisa melakukan itu. Ya, ini yang menjadi dasar pemikiran pada hari ini yang perlu kita renungkan. Seringkali kita mengabaikan pelayanan, itu pelayanan kecil ya bisa aja lah, pokoknya oke lah gitu. Gampang. Ya kita dengan persiapan seadanya, dengan niat yang seadanya seperti itu. Tapi pelayanan yang lain, itu sulit, saya tidak mau melakukan itu. Atau sebaliknya, orang-orang yang di dalam pelayanan yang kita pikir lebih besar, lebih agung, merasa, saya pelayan yang lebih penting dan seperti itu. Ya. Kadang-kadang kita mempunyai attitude seperti itu. Ya, tapi kalau kita lihat apa yang perlu menjadi renungan kita adalah bahwa para pelayan Tuhan dari jemaat mula-mula juga sudah dipikirkan adalah mereka yang telah menunjukkan buah imannya dan sungguh-sungguh mengenal Allah. Jadi Allah tidak mengistimewakan pelayanan yang satu dan mengabaikan yang lain. Pelayan sekecil apapun tidak boleh kita lakukan dengan asal-asalan. Karena kita melayani Allah yang maha agung, suci, dan sempurna, namun penuh kasih. Ya, itu saudara-saudara, renungan singkat kita pada hari ini. Jadi kalau kita melayani Tuhan, apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan persiapan yang baik, terutama karena kita menjadi penuntun bagi orang-orang yang kita layani. Orang-orang yang kita layani melihat kita dan mereka mungkin mendapatkan imbas dari pelayanan kita itu untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Itu tugas kita. Ya. Karena itu ini yang kita perlu pikirkan bahwa Allah yang agung dan sempurna tidak layak mendapatkan pelayanan asal jadi dari mereka yang diselamatkannya. Jadi seperti perumpamaan talenta, apakah 1, ataukah 2, ataukah 5, kita akan dituntut berdasarkan talenta itu. Tapi kita harus berikan yang terbaik. Walaupun cuma 1, kita berikan yang terbaik. Walaupun cuma 2, kita lakukan yang terbaik. Ataupun kita diberi banyak 5, kita juga lakukan yang terbaik. Sehingga buah-buah itu akan tumbuh.
Ya saudara-saudara, itulah renungan kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa melayani Engkau haruslah dengan kesungguhan hati kami. Dan Engkau tidak membiarkan pelayanan yang sekecil apapun itu terabaikan. Engkau selalu melindungi dan menjaga semua pelayanan, baik yang besar, kecil, tetapi yang terbaik yang Engkau inginkan dari kami. Kiranya Engkau membimbing kami jika kami mau melayani Engkau di dalam gereja-Mu. Kiranya Engkau gerakkan hati kami untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik seperti yang telah dilakukan Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya hingga di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.